Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Jangan terlalu percaya diri kau, Abdullah. Kekuatanmu tak akan sebanding dengan kesaktianku. Sambung Basur. Lagi dan lagi, Ki Abdullah tak menanggapi. Dia memilih diam dan melantunkan zikirnya. Tenaga Ki Abdullah memang saat ini sedang surut akibat melawan anak buah Basur. Hanya zikir dan doa yang akan memulihkan tenaganya. Ki Abdullah menatap sosok wanita kurus kering yang menjadi incarannya. Wanita itu tak menoleh dan tak bergerak sedikit pun. Namun Kiai Abdullah bisa merasakan jika dialah yang menjadi peran utama di sini. Set, sebuah tangan hitam dan busuk tiba-tiba mencekal kedua kaki Dimas hingga dia terjerembab ke lantai. Kukunya yang hitam runcing berhasil menancap di kulit Dimas. "Pak Kiai," pekik Dimas saat merasakan kakinya diremas dengan kencang oleh tangan misterius yang keluar dari bawah lantai. Kiai Abdullah menginjak satu tangan tersebut dengan mulut yang tak berhenti berzikir. Namun tiba-tiba dua tangan misterius lainnya ikut memegangi tangan Dimas, sehingga saat ini dia terkurap dengan kaki dan tangan yang dicekal erat. Tangan dan kakinya terasa perih dan panas. Tak ada yang bisa dia lakukan saat ini selain berteriak. Hal itu sengaja Basur lakukan agar fokus Kiai Abdullah terbagi. Dengan begitu, juga Dimas tak akan bisa menyentuh Marni. "Waktumu tidak akan cukup, Abdullah," batin Basur. Dia tertawa dalam hati. Dimas terus berteriak sembari berontak untuk menyalurkan rasa sakitnya. Isak Dimas sembari menatap Marni. Sedangkan di depan pohon jati, Santi dan Joko terus melantunkan ayat kursi dengan lantang. Keduanya berusaha dengan khusyuk dan tak terkecoh dengan suara-suara yang terdengar dari belakang mereka. Sesuai pesan Kiai Abdullah, jika mereka tak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Walaupun anak buah Basur sudah musnah, namun para penghuni hutan masih banyak yang mendukung Basur. Awalnya Santi dan Joko masih fokus dengan bacaan ayat suci mereka. Namun tiba-tiba, air dalam botol yang Joko pegang berubah menjadi keruh kehitaman. "Astagfirullah," ucap Santi dan Joko bersamaan. Mereka saling memandang dengan pandangan khawatir. Itu tandanya jika Kiai Abdullah dan Dimas sedang tidak baik-baik saja di alam sana. Namun sejurus dengan itu, keduanya kembali melakukan tugas mereka. Jika mereka tak bisa membantu dengan tenaga, setidaknya mereka bisa membantu dengan doa. Seiring berjalannya waktu, air dalam botol itu semakin terlihat keruh. Tangan Joko yang memegangi botol itu bahkan terlihat bergetar karena botol yang dipegang terasa panas. Santi dan Joko semakin tidak tenang. Apalagi saat ini, pernapasan mereka terasa semakin sesak. Entah sampai kapan mereka bisa bertahan. Yang pasti, Kiai Abdullah telah meninggalkan hutan selama 30 menit. Kok saat sedang fokus membaca doa, tiba-tiba suara Yuwati terdengar dari belakang Santi dan Joko. Darah Joko berdesir hebat saat mendengar suara yang sangat dia rindukan. "Oh, ini ibu, nak," ucapnya lagi dengan diiringi isak tangis. Tak terasa air mata Joko jatuh tanpa bisa ditahan. Suara itu benar-benar suara Yuwati. Ingin sekali dia menoleh lalu berlari memeluk Yuwati. Dia bergelut dengan perasaan sendiri, antara mementingkan egonya atau tetap duduk di tempatnya sesuai perintah Kiai Abdullah. "Ibu," ucapnya dengan diri. Dia yakin jika itu benar-benar Yuwati, mengingat dia pasti berada di hutan ini karena dijadikan budak oleh Basur. Tangan yang memegang botol pun terlihat semakin lemas karena Yuwati terus memanggil Joko. Santi masih tetap khusyuk dengan bacaannya.
Dia tak mendengar suara apapun selain suara angin yang menyapu ranting dan dedaunan kering. Lambat laun, Santi mulai sadar jika tangan Joko yang memegang botol air semakin bergetar dan melemah. Bahkan botol itu sudah hampir menyentuh tanah. Santi hanya berpikir jika hal itu terjadi karena keadaan Kiai Abdullah dan Dimas yang semakin tidak baik-baik saja di alam sana. Sehingga Santi berinisiatif untuk membantu menggenggam tangan Joko agar botol air itu tak sampai jatuh ke tanah. Tangan Joko terasa dingin dan basah oleh keringat. Padahal cuaca teduh diiringi angin sepoi-sepoi. Hal itu membuat genggaman Santi semakin erat. Begitu juga dengan bacaan ayat sucinya semakin khusyuk. Namun di pertengahan ayat, Santi tiba-tiba mendengar isak tangis yang berasal dari mulut Joko. Ada sedikit rasa curiga dalam benak Santi. Mas Joko begitu khusyuk sehingga mengeluarkan isak tangis. Batin Santi. Semakin lama isak tangis itu berubah jadi raungan lirih. Santi sontak menoleh ke arah Joko yang dengan pandangan heran. Pasalnya saat ini Joko sedang memejamkan matanya sembari menangis tergugu. Air mata sudah luruh membasi pipinya. Selama mereka menikah, Joko sangat jarang menangis, kecuali saat Yuwati meninggal. "Mas," panggil Santi dengan pelan, namun penuh tanya. Tapi Joko tak menjawab atau sekedar membuka mata. Saat ini dia sedang bergelut dengan batinnya, antara menoleh atau jangan. Sampai saat ini, Joko masih mendengar suara Yuwati yang terus-menerus memanggilnya dari belakang. Jarang suara itu menyuruhnya untuk mendekat. "Wah, lihatlah kemari, Nak. Ibu ketakutan." Lagi-lagi, suara itu terdengar jelas di telinga Joko, namun tidak di telinga Santi. Suara itu terdengar sangat menyayat hati, membuat Joko tidak tega. Joko berusaha tak menoleh ke belakang, walaupun harus sekuat tenaga menahan lehernya. "Mas," kali ini Santi menaikkan volume bicaranya, sembari mengguncang keras bahu Joko yang bergetar. Santi tak yakin jika Joko menangis karena terlalu khusyuk. Apalagi saat ini, mereka berada di hutan angker. Bisa saja Joko kesurupan atau lain sebagainya. Saat guncangan kedua yang lebih keras, barulah Joko membuka matanya. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Santi. Joko hanya menoleh dengan pandangan heran. Matanya sudah merah dan sembab. Apa Santi tidak mendengarnya? Batin Joko. "Mas, jawab. Jangan bikin Santi takut," sentak Santi. "Memangnya kamu gak dengar ada suara ibu di belakang kita? Sejak tadi dia terus memanggil kita, Santi." Joko menjawab dengan dahi berkerut. Rasanya tak mungkin jika hanya dirinya yang mendengar, sedangkan suara itu sangat kencang dan mereka duduk bersebelahan. Suara itu juga tak terlalu jauh, mungkin hanya berjarak 5 meter dari tempat mereka duduk saat ini. "Enggak, Santi gak dengar suara apapun. Pasti itu halusinasi kamu aja, Mas. Atau mungkin itu jin yang berusaha mengganggu konsentrasi kita," ucap Santi dengan tegas. Kendati begitu, Santi mencoba menajamkan pendengarannya untuk memastikan apa yang dikatakan Joko. Namun setelah beberapa saat, tak ada suara apapun yang dia dengar selain suara riak angin. Hal itu membuat Santi semakin yakin jika Joko sedang berada dalam tipu daya setan. Tapi itu benar-benar suara ibu. Sampai saat ini, dia masih memanggil kita dari belakang, Santi. Aku yakin jika kali ini bukan jin yang menyerupai. Kamu lupa jika ibu dijadikan budak oleh Mbah Sur. Dan pasti dia berada di hutan ini, bukan? Ucap Joko dengan segala pemikirannya. "Mas, dengar Santi baik-baik." Santi menatap mata Joko dengan pandangan tajam. Dia harus memastikan jika semuanya ucapannya akan didengar dengan jelas oleh telinga sang suami. "Ibu sudah meninggal. Kamu harus ingat itu, Mas. Kalaupun ibu ada di hutan ini, tidak mungkin bisa berkeliaran sesuka hatinya. Basur pasti sudah mengamankan mereka di suatu tempat, karena tujuan kita ke sini untuk membebaskan mereka. Basur tidak mungkin sebodoh itu, Mas.
Dan saat ini, kita harus tetap patuh pada ucapan Kiai Abdullah. Jangan menoleh ke belakang apapun yang kamu dengar. Aku yakin itu hanya jin yang menyerupai. Mereka pasti berusaha semaksimal mungkin agar kamu percaya. Aku sudah pernah terjebak dengan tipu daya mereka, Mas. Mereka itu sangat pandai mengelabui. Sekarang, buang jauh-jauh pikiran itu. Jika kamu ingin ibu pergi dengan tenang. Jika kamu ingin desa Wanima kembali tentram. Dan jangan lupa, jika kita berhasil, maka hidup kita juga akan terbebas dari bayang-bayang Marni. Saat ini kita punya Julaika, Mas. Aku tidak ingin Marni mencelakai anak kita. Kita sudah jauh-jauh datang ke sini, melewati berbagai rintangan. Jangan sampai usaha kita gagal. Gunakan pikiran jernih kamu, Mas. Ucap Santi dengan tegas dan tidak bisa dibantah. Sejenak Joko terdiam dan berusaha mencerna setiap kalimat yang Santi katakan. Joko menarik nafas panjang, kemudian mengembuskannya. Dia akan mencoba mengabaikan suara Yuwati di belakang dan mempercayai apa yang dikatakan Santi. Setelah dia pikir-pikir lagi, ucapan Santi memang ada benarnya. Jika dia mementingkan egonya dan nekat menoleh, tapi ternyata itu hanya jin yang menyerupai, tentu bukan hanya dia yang akan celaka, namun juga akan mempengaruhi suasana. Apalagi saat ini, tidak ada Kiai Abdullah di sampingnya. Tidak menutup kemungkinan jika usaha mereka juga akan gagal hanya karena hal sepele. Joko menggeleng cepat dan membuang bayang-bayang Yuwati dari kepalanya. Sudah pasti itu memang bukan ibu. Buktinya Santi tak mendengar apa-apa. Akhirnya Joko mulai sadar. Kamu benar, Santi. Lebih baik saat ini kita kembali membantu Kiai Abdullah. Joko berucap dengan sangat yakin. Santi mengangguk sembari tersenyum lebar. Hatinya menjadi lega karena berhasil mengembalikan fokus Joko. Keduanya kembali memejamkan mata, kemudian menjalankan kembali tugas mereka dengan khusyuk. Namun Santi tetap tak melepaskan genggaman tangannya, sehingga saat ini botol air itu digenggam bersamaan. Air masih terlihat keruh dan suhunya semakin lama semakin panas. Semakin Joko menempi suara Yuwati, semakin lirih pula suara itu terdengar di telinganya, hingga akhirnya benar-benar hilang terbawa angin dan tak lagi muncul. Joko merasa bersyukur sekaligus lega karena dia berhasil keluar dari jebakan itu berkat bantuan Santi. Dia tak tahu apa yang akan terjadi jika Santi tak meyakinkan tadi. Hembusan angin sepoi-sepoi menabrak wajah Santi dan Joko. Riak angin itu membuat satu persatu daun jati yang sudah menguning jatuh, menghasilkan suara yang menjadi satu-satunya teman mereka saat ini. Bahkan para burung dan hewan-hewan malam seakan tak diizinkan untuk bersuara. Sepertinya mereka memilih untuk tak menunjukkan eksistensinya sore ini. Mengingat betapa mencekamnya hutan larangan setelah pembantaian ribuan makhluk halus oleh Kiai Abdullah. Perlahan matahari mulai turun setelah selesai menjalankan tugasnya hari ini, menyisakan warna jingga yang menyejukkan mata siapa saja yang memandang. Namun rasa was-was dan khawatir terhadap keadaan Kiai Abdullah dan Dimas membuat Santi dan Joko tak bisa menyaksikan keindahan itu. Sedangkan di Istana Mbah Sur, Kiai Abdullah bersiap memperlihatkan taringnya setelah tenaganya kembali terkumpul. Dia menoleh ke arah Dimas yang saat ini masih tak berdaya di lantai dengan 4 tangan hitam yang memegangi tangan dan kakinya. Dia terus meraung memanggil sang ibu, namun Marni seakan tak mendengar dan tak merasakan ikatan batin dengan Dimas. Tetesan darah terlihat merembes dari kuku yang menancap di tangan dan kaki Dimas. Kiai Abdullah mulai mengangkat tasbihnya, kemudian menghempaskan tasbih itu hingga mengeluarkan butiran-butiran cahaya putih yang perlahan berubah menjadi bara api. Sontak tangan hitam dan busuk itu melepaskan cekalan karena panasnya bara api yang keluar dari tasbih Kiai Abdullah. Tangan hitam itu kembali masuk ke dalam lantai dan menghilang, membuat lantai itu kembali utuh seperti semula. Namun Dimas belum bisa kembali berdiri karena kaki dan tangannya dipenuhi luka akibat tusukan kuku runcing itu. Basur tentu tak tinggal diam melihat mangsanya berhasil bebas. Dia akan mengeluarkan rencana selanjutnya.
Awalnya dia juga menyiapkan tangan hitam itu untuk mencekal kaki Kiai Abdullah. Namun ternyata kekuatan Kiai Abdullah membuat tangan itu tak bisa keluar dari dalam tantai. Tanpa diduga, sebuah akar yang lebih mirip seperti urat manusia tiba-tiba keluar dari dinding, lalu melilit tubuh Dimas yang sangat kencang sehingga dia kesulitan untuk bernafas. "Pak Kiai," suara Dimas mulai tersendat. Untuk sekedar bernapas pun dia sangat kesulitan. Tubuhnya terasa seperti diremas dengan kuat. "Sudah aku bilang, jangan bermain-main dengan Bu Abdullah," ucap Basur, diiringi tawa yang menggelegar memenuhi seluruh istana. Namun Kiai Abdullah segera melakukan hal yang sama. Dan dengan sekejap, akar yang menyerupai urat itu kembali tertarik ke dalam dinding karena terkena percikan tasbih yang hampir membakar mereka. Tawa Basur tiba-tiba lenyap, lalu berubah menjadi tatapan tajam yang membuat wajahnya terlihat semakin garang. Kiai Abdullah hanya tersenyum tanpa berhenti berzikir. "Dim, mendekat padaku dan tetap berada di belakangku," perintah Kiai Abdullah. Dengan lantang gontai, sembari memegangi dadanya yang masih terasa sesak, Dimas mendekat ke belakang Kiai Abdullah. Itu baru permulaan, Abdullah. Kita lihat kejutan selanjutnya. Ketara sekali betapa angkuhnya Basur. Basur merapalkan jambi-jambi, kemudian menghentakkan sebelah kakinya ke lantai. Sejurus dengan itu, tiba-tiba istana bergetar seperti diguncang gempa. Ratusan guci dan barang-barang istana berhamburan menyerang Kiai Abdullah dan Dimas, menghasilkan suaranya yang riuh seperti lebah yang mengerebuti madu. Sebelah tangan Kiai Abdullah menepis guci yang datang menghampirinya, sedangkan sebelah tangannya tetap memutar tasbih, karena disitulah kunci kekuatannya. Tak sedikit guci yang mengenai punggung dan kakinya. Saat ini sebelah tangannya hanya fokus menjaga kepalanya agar bisa tetap berzikir. Rasa nyeri mulai terasa di sekujur tubuhnya yang sudah mulai rentah. Namun selama tasbih tetap berputar di tangannya, hal itu masih bisa dia tahan. Sedangkan di belakangnya, Dimas masih berjibaku dengan guci yang juga berteberangan menyerang dirinya. Tubuhnya mungkin akan dipenuhi oleh memar setelah ini. Dia berusaha agar tetap berdiri, karena jika dirinya tumbang, guci-guci itu akan mengenai dada dan perutnya. Hal itu tentu lebih berbahaya. Tenaganya akan berkurang saat dia terbaring. Saat berdiri saja dia kewalahan, apalagi saat ini tenaganya sudah mulai terkuras akibat serangan tadi. Guci-guci itu terbuat dari ukiran tulang belulang manusia, sehingga tak mudah pecah. Dan anehnya, setelah guci itu jatuh ke lantai dan tidak pecah, maka dia akan kembali terbang dan menyerang. Berbeda dengan guci yang jatuh lalu pecah. Guci-guci itu terlihat seperti bernyawa. Dia yang jatuh lalu pecah itu artinya mati dan gugur. Sehingga saat guci yang mendekat, Dimas akan menangkapnya dengan kedua tangan lalu mengempaskannya dengan sekuat tenaga agar dia pecah. Mata Kiai Abdullah tak lepas dari Basur. Dia tidak boleh kecolongan dengan rencana-rencananya. Benar saja, Basur mempergunakan kerepotan mereka untuk menyerang. Dia berlari ke arah Kiai Abdullah berusaha menendang dadanya. Namun Kiai Abdullah yang sudah memprediksikan hal itu bisa dengan mudah menghindar. Kini keduanya terlihat perkelahian hebat. Basur terus melawan dengan kaki dan tenaganya. Berkali-kali dia mencoba menendang Kiai Abdullah, namun tak banyak tendangan yang mengenai tubuh laki-laki tua itu. Karena Kiai Abdullah sangat lihai dalam menghindari serangan. Berbeda dengan Kiai Abdullah yang sudah menguasai ilmu bela diri. Setiap tendangannya yang mudah mengenai tubuh Basur, sehingga Basur beberapa kali terjungkal. Ini incaran Basur adalah tasbih yang dipegang oleh Kiai Abdullah. Dia tahu dari sanalah kekuatannya berasal. Dia bisa melihat jika tasbih itu bukanlah tasbih biasa. Setiap tendangan maupun tepisan yang dirasakan terasa panas dan perih, sehingga membuat tenaganya semakin mengikis. Satu tangan Basur mencekal tangan kanan Kiai Abdullah, sedangkan kakinya menendang mulut Kiai Abdullah agar berhenti berzikir. Namun kali ini,
Kiai Abdullah tak sempat menghindar, sehingga tendangan itu berhasil mengenai wajahnya. Satu sudut bibir Kiai Abdullah terlihat mengeluarkan darah segar. Hal itu membuat Basur tersenyum senang dan semakin bersemangat menyerang Kiai Abdullah. Tapi tendangan itu tak membuat zikir Kiai Abdullah goyah sedikit pun. Dia masih bisa mengingat Allah walaupun bibirnya terasa kebas. Sedangkan Dimas masih bergelut dengan guci di belakang Kiai Abdullah. Dia berusaha menghadapi hal itu sendirian agar Kiai Abdullah bisa dengan leluasa menghadapi Basur. Semakin lama, guci yang menyerangnya semakin berkurang. Hal itu membuat Dimas tak terlalu kewalahan seperti tadi. Namun tubuhnya kini terasa remuk derdam. Belum lagi luka di kakinya yang sudah tak terhitung akibat menginjak pecahan tulang belulang yang tajam. Tetesan darah di lantai sudah tak Dimas pedulikan. Saat ini dia hanya ingin segera menghabiskan guci-guci itu agar dia bisa segera bertemu Marni. Basur kembali menendang mulut Kiai Abdullah karena sudah tak kuat mendengar kalimat-kalimat zikir itu. Namun tangan Kiai Abdullah berhasil menangkap sebelah kaki Basur. Basur yang sudah kehabisan tenaga tak bisa berbuat banyak. Dia jatuh tersungkur dengan nafas tersengal. Kesempatan itu digunakan Kiai Abdullah untuk mengalungkan tasbih yang sejak tadi berputar di tangannya ke leher Basur. Sejurus dengan itu, Basur langsung berguling di lantai sembari meraung kepanasan. Dia memegangi lehernya dan berusaha menarik tasbih yang menjerat. Namun dia tak kuasa karena rasa panas yang membara. "Lepaskan benda sialan ini, Abdullah," teriak Basur sambil berguling di lantai. Semakin lama, lehernya terlihat menghitam. Bau sangit tercium memenuhi seisi istana. Suaranya masih terdengar kencang, walaupun dia sudah tak berdaya. Kiai Abdullah terus membaca kalimatullah itu hingga berkali-kali dengan nada yang dibuat sangat merdu. Namun terasa sangat mengganggu di telinga Basur. Ini bukan hanya leher yang terasa panas, namun setelah mendengar kalimat itu, seluruh tubuhnya juga ikut terasa panas. Sehingga Basur semakin tersiksa dengan perbuatan Kiai Abdullah. Jangan membaca kalimat itu, Abdullah. Hentikan. Kumohon." Ternyata dalam kesakitan pun, dia masih tetap bisa berteriak. Kiai Abdullah mengeluarkan sebuah kain panjang semacam tali berwarna hitam dari tasnya. Allahu Akbar. Hal itu mengenai tubuh Basur seperti cambuk. "Ampun Abdullah," ucap Basur dengan menggibah. Namun Kiai Abdullah tak mengindahkan permohonan itu. Dia kembali mengulangi hal yang sama agar membuat Basur jerah. Andai saat ini Basur tak mengandaikan nyawanya pada arwah Marni, tentu dia memilih musnah daripada harus merasakan sakit yang amat dahsyat seperti ini. Seluruh tubuhnya terasa panas dan sakit seperti terbakar. Berkali-kali dia memohon ampun dan merendahkan dirinya di depan Kiai Abdullah. Namun sepertinya lelaki itu tak ada niatan untuk menghentikan aksinya. Kain semacam tali itu sekilas memang terlihat biasa saja. Namun saat mengenai tubuh Basur, rasa sakitnya lebih dari cambuk. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi oleh luka bakar. Bahkan tak sedikit darah yang dikeluarkan dari tubuh Basur. Kiai Abdullah mengangkat tangan kanannya, kemudian mengibaskan tali berwarna hitam itu dengan sekuat tenaga. Basur terbatuk, memuntahkan darah berwarna hitam pekat dari dalam tubuhnya. Tak ada lagi daya dan upaya yang bisa Basur lakukan. Namun dia tak akan mati dengan siksaan yang diberikan Kiai Abdullah. Tapi hal itu akan semakin merugikannya, karena setiap detik akan dia lalui dengan kesakitan yang tak berujung. "Sudah Abdullah, kumohon." Suara yang semula jumawa kini berubah parau dan lirih. Begitulah seorang pecundang. Dia tak tahu apa yang akan dilakukannya jika kalah, tetapi sesumbar tentang apa yang akan dilakukannya jika menang. Bersamaan dengan itu, Dimas juga selesai dengan perkelahiannya. Seluruh guci yang menyerangnya kini pecah seluruhnya. Pecahan tulang belulang itu memenuhi seluruh ruangan. Tubuhnya ambruk ke lantai dengan tubuh penuh luka. Dimas sudah tak tahan lagi dengan seluruh rasa sakit di sekujur tubuhnya.
Kiai Abdullah berhenti mencambuk Basur. Toh dia masih sangat kesakitan dan tidak mungkin kabur. Dimas. Kiai Abdullah mendekati Dimas yang sudah tak berdaya. Dimas sudah tak sanggup bahkan untuk sekedar menjawab panggilan Kiai Abdullah. Membuat Kiai Abdullah panik karena melihat cara bernapas Dimas. Kiai Abdullah mencari sesuatu di dalam tasnya yang terburu-buru. Dia mengambil serbuk berwarna merah dan sebotol air dari dalam sana. Kiai Abdullah menaburkan serbuk itu di setiap luka di tubuh Dimas. Hal itu bertujuan untuk mengurangi rasa sakit yang Dimas rasakan. Sedangkan air yang sudah dibacakan doa segera diminumkan untuk mengurangi rasa sakit pada luka dalam Dimas. Dimas, bertahanlah. Bukankah kita datang ke sini untuk menemui ibumu? Ucap Kiai Abdullah di telinga Dimas, seakan memberi semangat untuk Dimas yang sedang berjuang dengan nyawanya. Dimas, bertahanlah nak. Kiai Abdullah merapalkan segala doa yang dia bisa agar Dimas bisa tetap bertahan. Satu tangannya dia pakai untuk menopang kepala Dimas, dan satu lagi dia gunakan untuk mengusap beberapa luka yang bisa dia jangkau. Serbuk merah dan air doa yang dia berikan tadi memang mujarab, dan sudah banyak orang yang tertolong dengan serbuk itu. Tapi kelemahannya, tidak bisa langsung bereaksi, melainkan harus menunggu 1 atau 2 jam, tergantung seberat luka yang diobati. Sedangkan saat ini, waktu mereka tidak banyak. Mereka tak mungkin menunggu selama itu, karena Santi dan Joko tak akan bisa bertahan di hutan larangan dalam waktu 2 jam ke depan. Udara di sana sudah tercemar untuk manusia dan juga hewan. Bisa-bisa menjadi petaka yang lebih berat jika Santi dan Joko terus bertahan di sana melebihi waktu yang sudah ditentukan Kiai Abdullah. Ya Allah, Tuhan manusia, Zat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan dari kesembuhan-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Kiai Abdullah terus membaca doa tersebut dengan air mata yang menetes. Bagaimana tidak? Dimas berada di sini karena ajakannya. Hatinya terasa seperti dicubit saat melihat cara bernapas Dimas yang sangat menyakitkan. Belum lagi luka di sekujur tubuhnya yang sudah pasti sangat menyiksa. Baju yang dikenakan Dimas bahkan sudah tak berbentuk. Banyak robekan yang menembus sampai kulit. Noda darah di mana-mana dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Tapi untuk darah, Kiai Abdullah telah membaca beberapa doa agar darah berhenti mengalir. Setidaknya Dimas tidak akan kehabisan darah saat ini. Sedangkan Basur masih berteriak sembari berontak di atas lantai. Tentu hal itu akan semakin menambah rasa sakitnya. Karena selain rasa sakit akibat tasbih Kiai Abdullah serta luka dari kain panjang yang dia terima, tubuhnya juga ikut terluka oleh pecahan guci. Basur terus meraung sembari memohon ampun. Namun Kiai Abdullah sama sekali tak peduli. Fokusnya kini hanya untuk Dimas. Raungan Basur berbaur dengan raungan Dimas. Dimas hanya bisa mengerang kesakitan di pangkuan Kiai Abdullah. Namun jauh di dalam hatinya, dia tak ingin menyerah begitu saja. Apalagi yang dia cari sudah berada di depan mata. Kesempatan ini juga tidak akan datang 2 kali. Kalau saja usianya tidak lama lagi, Dimas hanya berharap bisa melihat wajah Marni dari dekat. Namun jika diberi umur panjang, tentu Surti dan Pandilah yang menjadi tujuan hidupnya. Bu, mata Dimas tak pernah berpaling dari Marni. Namun apa daya, arwah wanita itu tak akan bisa melakukan apapun saat ini. Jangankan menoleh, mendengar jeritan anaknya saja dia tak mampu. Pak Kiai, ucap Dimas dengan terbata-bata. Dadanya terasa amat sesak dan sakit saat mencoba menarik nafas. Iya, bertahanlah. Rasa sakit ini akan segera berkurang seiring berjalannya waktu. Jangan khawatir. Kiai Abdullah terus memberikan afirmasi positif agar Dimas bisa sejenak melupakan rasa sakitnya. Ibu, Dimas tak bisa berbicara lebih rinci. Namun dia hanya bisa mengatakan satu kata diiringi lirikan mata sebagai kode.
Kiai Abdullah ikut menoleh ke arah pandangan Dimas. Kini dia paham apa yang Dimas maksud. Kenapa aku tidak berpikir sampai ke sana? Ucap Kiai Abdullah. Kiai Abdullah berusaha menyingkirkan retakan guci hingga membentuk jalan kecil. Kemudian memapa Dimas mendekati Marni dengan sisa tenaganya. Tak bisa dipungkiri, jika saat ini dia juga merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Namun dia sadar, jika lukanya masih bisa ditahan dan lebih baik dari Dimas. Dimas terus mengayun langkah dengan susah payah. Dia merasakan debaran jantung yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan hal itu bisa mengurangi separuh rasa sakitnya. Setiap langkah yang berhasil dia capai akan menjadikan semangat untuk Dimas. Hingga waktu yang dia tunggu-tunggu selama ini akhirnya datang juga. Saat ini dia berdiri di depan Marni. Tentu saja dengan bantuan Kiai Abdullah yang menopang tubuhnya. Ditatapnya wajah pucat sang ibu yang kini menatap dirinya dengan pandangan kosong. Tak ada senyum atau pergerakan apapun dari Marni. Namun hal itu tetap bisa membuat dada Dimas tak berhenti bersorak. Cantik, gumamnya dengan kedua sudut bibir yang melengkung ke atas. Air matanya tumpah tanpa bisa dia tahan. Ibu, ini Dimas, anak ibu. Dimas datang menemui ibu. Pertemuan kita memang terlambat dan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Bahkan Dimas harus rela menukar pertemuan kita dengan luka di sekujur tubuh Dimas, seperti yang ibu lihat. Tapi itu tidak masalah. Selama ini Dimas pikir Dimas adalah orang yang sangat beruntung karena lahir di keluarga yang utuh dan saling menyayangi. Tapi ternyata Dimas salah. Ternyata ibulah yang melahirkan Dimas. Tapi itu juga tidak masalah bagi Dimas, karena semua itu bukan sepenuhnya salah ibu. Maafkan Dimas karena terlambat menemui ibu. Dan mungkin ini juga pertama dan terakhir untuk kita, Bu. Dimas menjeda kalimatnya karena sesak di dada akibat tangisan yang tak bisa dibendung. Air mata Kiai Abdullah ikut menetes, membayangkan betapa menyakitkannya jika dia berada di posisi Dimas. Sejak lahir sudah dipisahkan dengan kedua orang tuanya, kemudian dibuang begitu saja dan diambil oleh orang tak dikenal. Setelah dewasa, dia harus menelan fakta pahit bahwa dia hanyalah anak angkat. Belum lagi, dia harus menanggung malu akibat perbuatan bejat sang ayah dan masa-masa kelam sang ibu yang menjadi arwah gentayangan dan banyak menelan korban. Dia yang tidak tahu apa-apa harus bertanggung jawab menenteramkan desa yang sama sekali tak pernah dia huni. Bukankah itu tidak adil? Dimas berusaha tak membuang waktu. Dia tahu waktunya terbatas, sehingga Dimas memanfaatkan setiap detiknya untuk menatap wajah pucat Marni. Namun, dia tak serta-merta ingin segera menyentuh sang ibu, mengingat ucapan Kiai Abdullah yang mengatakan jika setelah Dimas menyentuh Marni, walaupun hanya seujung kuku, maka Marni akan langsung melebur, lalu pergi ke tempat yang seharusnya untuk selama-lamanya. Bu, bisakah ibu datang ke mimpi Dimas sesering mungkin? Dimas kembali terisak untuk beberapa saat. Tak disangka, setetes air mata lolos dari pelupuk mata Marni. Bu, itu tandanya ibu mendengar Dimas. Tangis Dimas terhenti dengan mata yang terus menyisir setiap inci wajah Marni. Pak Kiai, kenapa ibu menangis? Tanya Dimas tanpa menoleh. Saya tidak tahu. Kiai Abdullah tak bisa melarang atau mengajak Dimas agar segera menyelesaikan urusannya. Dia tahu jika kejadian ini adalah bayaran untuk 22 tahun perpisahan mereka. Cukup lama Dimas menatap wajah Marni, hingga akhirnya dia sadar bahwa waktunya semakin menipis. Bu, sudah waktunya ibu istirahat.
Pergilah dengan tenang. Ibu sudah terlalu lelah mengurusi dendam yang tidak akan ada ujungnya. Saat ini ibu sudah tahu jika Dimas masih hidup. Jadi apa lagi yang ibu tunggu? Ibu tak usah khawatir. Dimas memiliki keluarga yang sangat baik, yang menerima Dimas tanpa melihat masa lalu kita. Ibu bisa melihat ketulusan dan kebaikan mereka dari atas sana. Dimas sudah ikhlas. Semoga kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Sekarang, pergilah, Bu. Dimas mengakhiri ucapannya. Tangannya terangkat untuk menyentuh wajah Marni. Walaupun terasa berat, Dimas sudah tahu jika inilah akhir dari cerita dia dan sang ibu. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Kiai Abdullah. Keduanya bersentuhan, lalu beberapa detik meleburlah Marni menjadi asap hitam, kemudian terangkat ke atas menembus langit-langit istana. Kini tak akan ada lagi teror Marni, karena arwah wanita itu sudah tenang di alam yang seharusnya. Alhamdulillah, Kiai Abdullah merasa lega. Namun Dimas semakin menangis terguguh. Bersamaan dengan itu, suara teriakan Basur juga terdengar. Sebuah api yang entah dari mana asalnya tiba-tiba menggulung Basur hingga nafasnya terhenti. Kiai Abdullah segera membawa Dimas menghilang dari istana karena dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah gempa dahsyat datang, membuat seluruh istana terguncang hebat. Satu persatu dinding tinggi dan kokoh itu roboh tanpa menunggu lama. Istana yang menjadi kebanggaan Basur itu hancur lebur dan menyatu dengan tanah, sekaligus mengubur dirinya yang terbakar di dalam istana. Semua arwah yang terikat dengannya dan dijadikan sebagai bahan utama pembuatan istana berhamburan mencari tubuh mereka masing-masing. Mereka yang sudah menemukan seluruh anggota tubuhnya langsung melebur, kemudian ruhnya terbang ke langit, sehingga mereka bisa pergi dengan tenang. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua akan berakhir walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.